Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, subtema 3, energi alternatif pada muatan IPS. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, siapkan dulu ya buku tulis dan pensil untuk mencatat materi hari ini. Nah, yang perlu dicatat adalah poin-poin dalam video ini, tidak harus semuanya, oke? Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu 1. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. 2. Pemanfaatan sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berguna atau bermanfaat untuk masa depan. Anak, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan itu banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Nah, contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yaitu yang pertama ada ayam. Nah, ayam ini biasanya dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian yang kedua ada sapi. Nah, sapi ini biasanya dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobak atau biasanya dimanfaatkan daging dan susunya. Kemudian yang ketiga ada kucing. Nah, siapa di sini yang suka kucing? Kucing itu biasanya dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian yang keempat ada ulat sutra. Nah, ulat sutra ini biasanya dimanfaatkan juga sebagai penghasil bahan sandang manusia. Nah, kemudian ada contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tahukah kamu bahwa di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, sumber daya alam tersebut biasanya dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, tumbuhan apakah itu? Ada yang tahu? Nah, yaitu adalah ada tumbuhan temulawak, ada kunyit, ada jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Itu semua merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, misalnya saja kunyit. Nah, kunyit ini merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit juga banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Selain itu, kunyit juga mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini berfungsi sebagai antioksidan yang mengandung anti radang. Nah, kemudian ada tanaman hias. Nah, tanaman ini dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Nah, siapa di rumahnya yang ada tumbuhan ini? Kemudian ada pohon. Nah, batang pohon ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau pembuatan perahu dan pembuatan kertas. Nah, anak-anak, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia itu bisa memanfaatkannya untuk kehidupan. Nah, sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Oke? Sudah paham sampai di sini? Ya, pintar. Ini ada tugas 1. Tugas 1 ini
Kerjakan soal-soal berikut ini di buku catatan tematikmu. Soal 1. Tuliskan pemanfaatan hewan-hewan berikut oleh manusia. A. Domba, B. Kuda, C. Kerbau, D. Sapi. Soal 2. Tuliskan pemanfaatan tumbuhan berikut oleh manusia. A. Bambu, B. Kelapa, C. Bawang merah, D. Pandan, E. Karet. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Nah, ingat anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan bijak atau dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak habis. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Kegiatan 1 yaitu pertanian padi. Nah, sumber daya alam yang digunakan yaitu matahari yang bermanfaat sebagai pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Sumber daya alam air, yaitu pemanfaatannya mengairi lahan pertanian. Sumber daya alam tanah, yaitu bermanfaat sebagai media tanam. Kemudian sumber daya alam udara. Nah, pemanfaatannya yaitu sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kegiatan kedua yaitu pembuatan ikan asin. Nah, sumber daya alam yang digunakan yaitu ada kayu. Pemanfaatannya di sini sebagai bahan pembuat anyaman tempat memberikan ikan asin. Kemudian ada garam. Nah, pemanfaatannya sebagai mengawetkan ikan asin. Sumber daya alam panas matahari. Nah, ini untuk mengeringkan ikan asin. Kegiatan 3, pembuatan pakaian. Nah, dalam pembuatan pakaian, sumber daya alam yang digunakan yaitu ada kapas. Nah, pemanfaatannya yaitu sebagai bahan utama pembuatan kain dan benang. Sumber daya alam logam. Nah, pemanfaatannya sebagai pembuatan pakaian yaitu bahan baku pembuatan jarum, jahit, gunting, dan meja jahit. Kemudian sumber daya alam plastik, manfaatannya yaitu sebagai bahan baku pembuatan kancing. Nah, sampai di sini sudah paham? Ya, pintar. Oke anak-anak, nah ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Oke, kita simak. Nah, di sini ada manfaat batu bara. Yang pertama yaitu menghasilkan metanol. Nah, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket. Nah, ini untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Nah, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara juga merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Nah, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, batu bara juga bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara itu membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara berbentuk sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, anak-anak, sampai di situ tadi sudah paham? Ya, alhamdulillah. Nah, ini ada tugas 2, yaitu anak tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan berikut, kemudian buatlah dalam bentuk tabel. Nomor 1, nama kegiatan yaitu membatik. Nomor 2, membuat batu bata. 3, membuat keranjang anyaman. 4, melukis. 5, menggoreng ikan. Nah, dari kegiatan itu sumber daya alam apakah yang digunakan? Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Indonesia itu memiliki sumber
daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, tumbuhan apakah ini? Nah, yaitu tumbuhan jarak. Minyak jarak itu mudah untuk dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak itu memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Dengan adanya minyak jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan. Nah, salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikut adalah olahan yang terbuat dari singkong. Anak-anak, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Nah, singkong ini merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat, terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Nah, dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong itu tadi, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, tumbuhan singkong itu menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong, yaitu contohnya ada getuk, ada kumro, dan keripik singkong. Nah, masyarakat Indonesia biasanya menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong juga sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak sudah paham? Nah, ini ada tugas 3. Nah, tugas 3 ini, kerjakan soal-soal berikut ini di buku catatan tematikmu. Soal 1. Apa saja contoh pemanfaatan tumbuhan jarak? 2. Jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak bagi kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Sebutkan 5 makanan hasil olahan singkong. 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa jenis mata pencaharian yang berkaitan dengan gambar tersebut? 5. Jelaskan manfaat dari sumber daya alam berikut. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.